Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Adi Setiawan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai audiovisual teknologis. Dengan anggota saya sendiri Adelia Soekarno-Mayani, Adelia Hazarau. Pagi, saya Miftah Fatah. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam era digital saat ini, audiovisual menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan, komunikasi, dan hiburan. Teknologi audiovisual memungkinkan penyampaian informasi yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan dengan metode konvensional. Audiovisual memiliki sejarah panjang yang berawal dari teknologi sederhana hingga menjadi sistem komunikasi canggih yang digunakan dalam berbagai bidang. Dengan mengetahui sejarah audiovisual, kita dapat memahami bagaimana teknologi ini berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan manusia. Selain itu, fungsi dan manfaat audiovisual sangat luas, mulai dari meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempercepat penyebaran informasi, hingga memberikan pengalaman hiburan yang lebih imersif. Untuk materi yang pertama, yakni mengenai pengertian audiovisual yang akan disampaikan oleh Saudara Fakih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Adel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari audiovisual. Audiovisual adalah gabungan dari unsur audio dan visual dalam satu medium atau produksi. Hal ini mencakup berbagai jenis karya seperti film, video, presentasi multimedia, animasi, dan konten multimedia lainnya. Dalam film dan video misalnya, audiovisual menggabungkan elemen-elemen suara seperti dialog, musik, dan efek suara dengan gambar bergerak untuk menyampaikan cerita atau pesan. Di dunia bisnis dan pendidikan, audiovisual digunakan dalam presentasi multimedia dengan visual seperti grafik, animasi, beserta dengan narasi atau musik latar. Industri periklanan sering menggunakan konsep audiovisual untuk menciptakan iklan yang menarik. Sementara animasi menggabungkan gambar bergerak dengan elemen suara seperti dubbing dan efek suara. Realitas virtual dan realitas tertambah juga memanfaatkan audiovisual untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Penggunaan audiovisual dalam edukasi melibatkan video pembelajaran, animasi edukatif, dan presentasi multimedia untuk membuat materi lebih menarik. Seni pertunjukan seperti konser musik atau pertunjukan teater juga merupakan contoh penggabungan audiovisual, di mana musik dan visual bekerja sama untuk menciptakan pengalaman artistik yang lebih kompleks. Dengan teknologi yang terus-menerus berkembang, audiovisual semakin penting dalam berbagai bidang untuk menciptakan karya-karya yang dinamis dan berdampak. Audiovisual merupakan media yang memuat unsur gambar dan suara. Kelebihan media ini adalah keluarnya terlihat dan terdengar sehingga memudahkan komunikasi. Selain itu, media audiovisual sendiri juga dapat berfungsi sebagai alat yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, gagasan, dan persepsi, serta sering digunakan dalam presentasi tertulis di kelas, perkuliahan, sekolah, bahkan dunia perkantoran. Media audiovisual saat ini merupakan media yang memasukkan unsur audio selain unsur gambar. Jenis media ini memiliki fitur yang lebih baik karena mencakup jenis media audio atau visual dan media visual atau visual seperti yang dijelaskan tadi. Definisi lain dari audiovisual adalah seperangkat alat yang mampu memproyeksikan video dan audio. Perpaduan video dan audio menghasilkan karakter yang sesuai dengan objek aslinya. Kemudian untuk pembahasan setelahnya yaitu tentang sejarah perkembangan audiovisual yang akan disampaikan oleh Saudari Fatimah Zahra. Waktu dan tempat ya Ustaz. Baik, selanjutnya adalah sejarah audiovisual. Yang pertama itu di era film bisu di tahun 1890-an sampai akhir 1920-an. Pada masa ini, film yang diproduksi tidak memiliki suara ataupun dialog yang terekam. Film-film ini hanya mengandalkan
pengguna suara di tahun 1930-an sampai 1940-an. Dengan kemajuan teknologi, film mulai dilengkapi dengan suara dan juga dialog yang sinkron dengan gambar. Dan era ini menandai revolusi besar dalam dunia perfilman dan menunjukkan pengalaman penonton yang lebih seru dan realistis. Selanjutnya yang ketiga itu televisi di tahun 1940-an sampai 1950-an. Televisi mulai menjadi media massa yang populer, membawa konten audiovisual langsung ke luar negeri. Ini mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan, serta membuka peluang baru dalam produksi dan distribusi audiovisual. Selanjutnya yang keempat itu perkembangan teknologi pada tahun 1960-an hingga 1980-an. Pada periode ini, teknologi audiovisual berkembang pesat dengan munculnya video tape recorder atau VCR dan kamera video portable dan teknik editing yang lebih canggih. Hal ini memungkinkan produksi audiovisual menjadi lebih mudah dan mudah. Yang kelima, di era digital pada tahun 1990-an hingga sekarang. Digitalisasi membawa perubahan besar dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi audiovisual. Komputer dan perangkat lunak editing digital memungkinkan pembuatan konten yang lebih kompleks dan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Yang keenam, pada virtual dan augmented reality di tahun 2010 sampai sekarang. Teknologi VR dan AR mulai digunakan dalam produksi audiovisual, menciptakan pengalaman interaktif dan imersif bagi penonton. Ini membuka kemungkinan baru dalam storytelling dan aplikasi multimedia. Dan yang terakhir ada desain audio visual interaktif. Itu pada tahun 2010 hingga saat ini. Konten audiovisual tidak hanya bersifat pasif, tapi juga interaktif, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dan mengendalikan pengalaman mereka. Contohnya termasuk aplikasi multimedia, game, dan instalasi seni interaktif. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai fungsi dan manfaat audiovisual yang akan disampaikan oleh saudara. Baik, terima kasih atas waktunya saudari Adel. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi fungsi dan manfaat audiovisual. Bagaimana tadi setelah dijelaskan pengertian dan istilahnya oleh Fatimah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat audiovisual. Baik teman-teman, di sini kurang lebih ada 6 fungsi dan 5 manfaat. Yang pertama yaitu fungsi sosial. Audiovisual membantu menyampaikan informasi di berbagai bidang secara jelas dan menarik, sehingga dapat memperluas pergaulan dan pemahaman tentang orang lain serta adat istiadat. Itu yang pertama, itu yang fungsi sosial. Yang kedua, fungsi edukasi. Media audiovisual memberikan pengalaman bermakna dan memperluas pengetahuan. Selain itu, media ini digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan, membantu berpikir kritis serta mempermudah pemahaman materi oleh peserta didik oleh siswa. Itu yang fungsi edukasi. Sekarang kita masuk pada fungsi budaya. Nah, fungsi budaya berperan dalam melestarikan budaya dan seni masyarakat secara turun-temurun. Media ini juga dapat menggambarkan perubahan dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi alat untuk memahami evolusi budaya. Terus yang keempat, fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini memungkinkan penyampaian informasi atau materi dengan efisiensi tinggi dalam hal 1. biaya, 2. waktu, dan 3. tenaga, tanpa mengurangi efektivitas tujuan yang ingin dicapai. Terus yang kelima, ini fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini memadukan elemen suara dan gambar untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dalam konteks komunikasi ini yaitu konteks interkomunikasi interpersonal, media ini digunakan dalam presentasi,
konferensi, dan pertemuan untuk memperkuat penyampaian ide atau informasi. Itu yang fungsi komunikasi. Yang terakhir yaitu fungsi pembelajaran. Nah, ini penting bagi kita calon sebagai tenaga pendidik atau guru, yaitu memiliki audiovisual memiliki peran penting dalam pembelajaran dengan memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks melalui gambar, video, animasi, dan multimedia. Penggunaannya membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis sehingga meningkatkan keterlibatan serta pemahaman peserta didik. Itu kurang lebih 6 fungsi audiovisual. Sekarang kita masuk pembahasan yang manfaatnya. Apa sih manfaat audiovisual itu? Di sini kurang lebih ada 5. Yang pertama yaitu mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi. Yang kedua, meningkatkan daya ingat audiens. Yang ketiga, menghindarkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang keempat, meningkatkan daya tarik pembelajaran melalui konten visual atau aditif. Yang kelima, menstimulasi minat belajar dan rasa ingin tahu siswa atau peserta didik. Mungkin itu 6 fungsi dan 5 manfaat dari audiovisual, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Adelia. Teman-teman, dari pemaparan materi teman-teman kelompok 2 ini tadi dapat kita simpulkan bahwa audiovisual merupakan kombinasi antara suara dan gambar yang digunakan dalam berbagai media untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif. Peranannya sangat penting dalam pendidikan, bisnis, dan hiburan karena mampu meningkatkan keterlibatan audiens serta memperjelas penyampaian pesan. Sebagai media komunikasi, audiovisual memiliki berbagai fungsi, termasuk dalam edukasi, sosial, budaya, ekonomi, dan pembelajaran. Kombinasi antara suara dan gambar dalam media audiovisual ini membuat informasi lebih mudah untuk dipahami, meningkatkan minat belajar, serta mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Baik, sekian presentasi atau penyampaian materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.